فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Ummu Abdillah waffaqaha Allah taala, ar-rabi'u an-namimatu. Yang keempat dari afatul lisan adalah an-namimah, yaitu adu domba. Dari kata-kata nama yanummu, artinya mengangkat berita untuk merusak. Itu kata nama yanummu atau nama yanimmu, bisa raf'ul hadits ala wajhil isya'ah wal ifsad, atau disebut juga dengan pelakunya disebut sebagai namam atau qattat. Qalat wan namimatu hiya naqlu kalami qaumin ila qaumin ala jihatil ifsadi bainahum. Dan namimah definisinya adalah menukilkan ucapan suatu kaum kepada kaum yang lain. Mencakup juga menukilkan ucapan satu orang kepada yang lain. Menukilkan ucapan suatu kelompok kepada kelompok yang lain. Menukilkan ucapan satu keluarga kepada keluarga yang lain. Ini makna naqlu kalami qaumin ila qaum, mencakup satuan atau jamaah, yashmalu ahadan au jama'atan, mencakup ucapan satu orang atau jamaah. Ala jihadil ifsadi bainahum, dengan tujuan ala jihad, dari sisi ingin merusak di antara mereka. Maka kunci dari namimah adalah tujuannya. Kalau tujuannya adalah untuk merusak, maka itu adalah namimah. Kalau ucapan itu adalah ucapan yang biasa, yang seandainya dinukil tidak mengapa dan dia tidak memaksudkan untuk merusak, maka itu bukan namimah. Bisa jadi ghibah kalau memang yang dinukil tadi nggak mau. Tapi kalau ada tujuan untuk merusak, maka ini menjadi namimah. Waqad dzamma Allah Ta'ala wa dzamma Allah azza wa jalla man kana muttasifan bihadhil khoslah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela siapa saja yang bersifat dengan akhlak yang buruk ini, bihadhil khoslah, dengan sifat yang buruk ini. Ini adalah akhlak yang buruk, ini adalah perangai yang buruk, seorang menjadi pengadu domba. Maka orangnya adalah orang yang buruk.
Karena itu mazmum indallah, dicela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dicela di sisi manusia. Manusia juga enggak suka orang yang model seperti ini, suka mengadu domba. Dan tukang adu domba ini sudah pasti dia akan memiliki dua wajah. Karena datang ke sana dengan wajah yang lain, datang ke kaum yang lain dengan wajah yang lain lagi. Maka dia juga akan memiliki dzul wajhain. Sedangkan itu adalah seburuk-buruk manusia. Maka namimah ini mencakup banyak sekali dosa-dosa. Bisa mencakup dzul wajhain, bisa mencakup dua wajah, bisa juga menjadi ghibah dan yang semisalnya. Maka mazmum indallah wa indan nas, akan jauhi sifat ini. Wa nahaa 'anil istima'i li kalamihi, dan Allah juga bukan hanya mencela, bahkan memerintahkan, melarang kita dari mendengar dan menggubris. Istima' maknanya adalah mendengarkan dan menggubris ucapannya, jangan termakan. Makanya saya nasihatkan jangan mudah termakan dengan adu domba. Jangan mudah termakan oleh ucapan orang. Ini menunjukkan orang itu kalau mudah termakan, ini menunjukkan sifatnya yang taish, belum memiliki sakinah. Tapi orang itu kalau memiliki sifat sakinah, tenang, itu gak gampang dibakar, gak gampang terbakar, gak gampang murub, karena dia memiliki sakinah. Kalau ada orang menukilkan suatu ucapan, jangan buru-buru terbakar. Di cross check dulu, diteliti dahulu, ditasabbut dahulu, jangan mudah terbakar. Jadi dalam pembahasan ini terdapat nasihat kepada dua belah pihak. Bagi yang tukang namam, hati-hati. Bagi yang tukang terbakar, yang suka dinamimai, suka diadu, ini juga jangan mau diadu. Kamu bukan domba, kamu manusia, jangan mau diadu. Maka ini nasihat bagi dua belah pihak, bagi yang suka mengadu maupun yang suka diadu. Wa qad dzamma Allah azza wa jalla man kana muttasifan bihadhil khoslah. Ini adalah bagi yang pengadu. Wa nahaa 'anil istima' li kalamihi, ini juga larangan bagi yang suka diadu. Maka kalau orang itu mudah diadu, ini juga tercela. Kenapa? Karena dia melanggar ayat ini. Karena dia melanggar ayat ini yang akan dibawakan. Maka sama saja, yang mengadu juga jelek, yang suka diadu, yang gampang diadu, ini juga jelek. Jadi kejelekan itu bukan hanya bagi si pengadu saja. Bagi orang yang suka diadu, ini juga jelek. Kenapa? Karena dia melanggar larangan ini. Allah sudah melarang untuk mendengarkan, menggubris ucapannya para pengadu domba. Wa nahaa 'anil istima'i li kalamihi faqala wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim. Dan janganlah engkau mentaati setiap tukang sumpah yang hina. Halaf mananya adalah orang yang banyak bersumpah, dan orang kalau banyak bersumpah mananya adalah kadzab, pendusta. Karena orang kalau banyak bersumpah itu menunjukkan dusta. Setiap ucapannya disumpahi, dikit-dikit sumpah, maka banyak dustanya. Dan orang kalau banyak dustanya, maka dia adalah mahin, sudah otomatis menjadi mahin, hina. Karena pendusta itu hina. Maka janganlah engkau taati orang-orang yang berdusta lagi hina. Hammazim ay ayyab, tukang mengaib, tukang mencacat, tukang mencela. Masya'im binamim, yang banyak berjalan membawa namimah, kesana kemari membawa namimah untuk mengadu sana, mengadu sini. Manna'id lil khair, banyak mencegah, banyak menghalang, banyak memalingkan dari kebaikan. Mu'tadin, melampaui batas. I'tadaya tadi, melampaui batas. Athim, orang yang buruk, banyak dosa. Maka ayat ini
adalah paling utamanya celaan terhadap si tukang namimah, dan juga larangan bagi orang jangan sampai mudah untuk diadu domba. Karena kalau orang itu mudah diadu domba berarti dia menyelisih ayat ini. Karena Allah mengatakan wala tuti, sedangkan kita taati. Orang kalau termakan dan terbakar dengan adu dombaan, ini namanya mentaati perkataan pengadu domba. Kalau kamu diadu dan kamu termakan dan terbawa, ini kamu berarti namanya tuti, yaitu mentaati. Karena kalau kamu gak mentaati, kamu gak akan bereaksi. Ketika kamu bereaksi, maka itu namanya kamu mentaati dan mengambil dan menggubris ucapan mereka. Qalat wa qawluhu masya'im binamim ay yamshi bin namimah bainan nas. Masya'im binamim adalah berjalan, bukan hanya berjalan, bahkan masya' ini adalah sighah mubalaghah, banyak berjalan, sering tukang menyebar namimah bainan nas, di tengah-tengah manusia, wa yuharrishu bainahum, dan membakar, tahrish, mengadu domba, wa yuhammizu kama fi tafsir Ibnu Katsir, dan juga banyak mencela. Karena dia nanti kalau ke sana akan mencela yang sini, kalau ke sini akan mencela yang sana. Wal namimatu min kabairidz dzunub, dan namimah termasuk dosa-dosa besar. Fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Dalam sahihain dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah pernah lewat dengan dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab dalam perkara yang besar, dalam perkara yang sulit, tapi keduanya diazab dalam perkara yang sepele. Sebabnya itu sepele. Bala innahu kabir, sebabnya itu sepele tapi itu adalah perkara besar. Bala, sekali-kali tidak, itu adalah perkara yang sangat besar, bahkan itu adalah perkara yang besar. Dijelaskan oleh para ulama, wa ma yu'adzabani fi kabir, ay di mata manusia. Perkara sepele maknanya adalah di mata manusia, karena namimah ini sepele di mata manusia, dan juga tidak menjaga dalam baul ini juga sepele di mata manusia, tapi hakikatnya adalah besar. Bala innahu kabir, bahkan itu adalah perkara yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, adapun salah seorang di antara keduanya, maka dahulu ketika hidup dia suka berjalan membawa namimah, maka diazab fil qabr. Wa ammal akharu fakana la yastadiru min baulihi, adapun yang lain maka dia tidaklah menjaga, la yastadir, tidak menutup diri ketika kencing. Dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh para ulama, tidak membersihkan ketika kencing. Maknanya dia hanya sekedar kencing, kemudian betapa banyak orang di pinggir-pinggir jalan, apalagi orang laki-laki kencing di pinggir jalan kemudian gak cebok, maka ini adalah sebab diazab fil qabr, atau tidak bersih di dalam istinja. Ini adalah sebab dalam azabul qabr. Nah, dua perkara ini adalah perkara yang sepele di mata manusia, tapi hakikatnya adalah besar. Karena namimah ini dampaknya besar, dia akan merusak. Sedangkan baul ini dampaknya juga besar, karena akan membawa najis, akan menajisi kemana-mana, bertemu kawannya bonceng, najisnya nular. Kemudian pakaiannya ditaruh di pakaian yang lain, najisnya nular. Akhirnya bisa merusak ibadahnya, bisa mengganggu ibadahnya. Karena itu perkara besar. Wa qawluhu wa ma yu'adzabani fi kabir, ay anna an-namimata wa 'adam at-tanaddufi min najasatil baul syai'ani saghiran.
Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya tidaklah diazab dalam perkara besar, maknanya adalah namimah dan tidak membersihkan dari kotoran kencing. Itu adalah dua perkara yang ringan, sepele sekali. Sahula ijtinabuhuma walakinna azabahuma syadidun. Mudah untuk dijauhi. Enggak. Apa sih repotnya kalau enggak namimah? Bahkan kalau namimah itu kamu harus modal, harus ke sana kemari, harus meliput sana sini. Jadi meninggalkan namimah itu justru malah enggak modal. Bahkan namimah itulah yang butuh modal. Maka seharusnya enggak namimah itu adalah perkara yang sangat yasir, yang sangat mudah. Seharusnya tidak namimah itu adalah perkara yang sangat mudah, bahkan gratis. Demikian juga menjauhi najasah dan menutup diri di dalam bab baul ini juga perkara yang sangat mudah sekali, shaghiron, mudah untuk dijauhi, tapi manusia menyepelekan dalam bab ini. Maka hadis ini sebagai dalil bahwasanya namimah termasuk kabirah. Kenapa? Karena definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan azab, dosa yang diancam dengan azab secara khusus. Dan di sini azabnya jelas, azabul qabr. Semua dosa terancam dengan azab. Tapi ada dosa yang diancam dan disebutkan azabnya secara sharih, secara tegas. Maka itu namanya dosa besar. Wa qala al-Imam al-Bukhari al-Mujallad al-Ashir safhah atau birakum 6056. Haddatsana Abu Nuaim, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abu Nuaim Al-Fadl ibn Dukain. Abu Nuaim namanya adalah Fadl ibn Dukain. Dukain itu adalah gelar, namanya adalah Amr. Jadi Abu Nuaim namanya adalah Fadl ibn Amr, Al-Fadl ibn Amr, tapi lebih dikenal dengan Al-Fadl ibn Dukain. Qala haddatsana Sufyan ibn Sa'id Abu Abdullah Thawri. Ini adalah Sufyan Thawri. An Mansur, dari Mansur ibn al-Mu'tamir. Mansur ibn al-Mu'tamir Abu Attab As-Sulami. An Ibrahim, dari Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai Abu Imran. Ini adalah Ibrahim An-Nakhai, namanya adalah Ibrahim ibn Yazid, kunyahnya Abu Imran, Ibrahim An-Nakhai, masyhur. An Hammam, dari Hammam ibn Harith, Hammam ibn al-Harith An-Nakhai juga seorang tabi'in, Hammam ibn al-Harith, annahu qala kunna ma Hudzaifah, kami dahulu pernah bersama Hudzaifah ibnu Hisl. Hudzaifah ibnu Yaman. Yaman itu adalah gelarnya, julukannya, dan nama aslinya adalah Hisl atau Husail. Hudzaifah ibnu Hisl atau dikenal dengan Hudzaifah ibnu Yaman, Abu Abdullah, sahabi jalil, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibnu Yaman. Faqila lahu inna rajulan kana yarfa'ul haditha ila Utsman. Maka dikatakan kepada Hudzaifah, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia itu suka menukilkan hadis, mengangkat berita kepada Utsman, tujuannya untuk mengadu antara para khalifah. Maka apa kata Hudzaifah? Faqala Hudzaifah, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qattatun. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang suka mengadu domba dia tidak masuk surga. Qattatun dari kata-kata qattata yuqattitu, naqlul hadis ala ghairi haqiqatiha. Qattata yuqattitu maknanya adalah menukilkan berita tidak sesuai dengan aslinya. Orang kalau namimah banyak
ada yang berita itu dibuat alami, kalau memang beritanya itu dari awal sudah bisa membakar. Kalau beritanya itu nggak seberapa panas, nggak seberapa hot, maka digodok dulu. Kalau masih kurang panas lagi, belum bisa membakar, maka ditambahi dan dibumbui. Pokoknya bagaimana caranya biar yang diberitakan, yang diberitai tadi terbakar. Namanya qattat. Dan apa itu qattat? Wa qalu qattatun yufassiru ma fi riwayat Muslim. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam qattat ini sudah ditafsirkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata namam. Tidaklah masuk surga seorang pengadu domba. Nah, mana hadis ini tidak masuk surga bukan berarti namimah itu menjadikan seorang kekal dalam neraka, bukan. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak masuk surga, maknanya orang kalau masih punya dosa ini dia enggak masuk surga, diazab dulu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, maka dia akan diazab dulu. Dan kalau sudah diazab, maka hilang dosa namam, hilang dosa namimahnya, sehingga dia baru bisa masuk surga. Maka bukan berarti kemudian tidak masuk surga dan kekal selama-lamanya di neraka. Itu adalah akidahnya Khawarij. Maka akan kita bahas tentang hadis-hadis seperti ini. Mulai dari sini berhenti membahas tentang masalah namimah. Kita ganti pembahasan tentang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah terkait pelaku dosa besar. Maka akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, dosa besar selain syirik, yang di bawahnya syirik dan kufur, ini semuanya adalah tahta masyiatillah. Semuanya adalah sesuai kehendak Allah. Jadi pelaku dosa ini dibagi menjadi 3. Pelaku dosa yang bertaubat, maka semua dosa diampuni. Seorang yang bertaubat, maka seluruh dosa diampuni, baik kufur, syirik, mencela Allah, menghina Allah, semua dosa besar dan semua dosa kalau seorang itu bertaubat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa yang seorang hamba itu bertobat darinya. Keadaan yang kedua, dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Maka dilihat, kalau dosanya itu adalah kufur dan syirik, maka tidak diampuni selama-lamanya dan dia kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah dosa yang dilakukan adalah di bawah syirik dan di bawah kekufuran. Maka ini, dan ini pembahasan bagi yang enggak bertobat ya, maka ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki untuk diampuni, ya diampuni secara cuma-cuma, gratisan, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dia punya kebaikan, punya niat yang baik, punya kebodohan sehingga melakukan dosa tadi. Banyak sebab yang menjadikan seorang hamba itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diampuni oleh Allah, maka akan diazab dahulu dan dia tidak kekal di dalam neraka. Itu rincian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan pelaku dosa, baik yang bertaubat atau yang tidak bertaubat. Maka jangan bingung, semua dosa diampuni apabila bertaubat. Kalau tidak bertaubat, maka semua dosa diampuni selain syirik dan kekufuran. Itulah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang paling sesuai dengan dalil. Adapun Khawarij, maka mereka mengambil dalil-dalil seperti ini satu sisi dalil. Kenapa? Karena kenalnya cuma ini misalnya, atau karena yang dicari memang hadis-hadis seperti ini, maka diambil satu sisi saja dan tidak diambil dalil-dalil yang lain, tidak dikumpulkan.
sehingga mereka tersesat karena mereka hanya mengambil nususul wa'id, dalil-dalil ancaman. Lawannya adalah Murji'ah, karena mereka hanya mengambil dalil-dalil harapan, nususul raja. Baik, wakila ada juga yang mengatakan innal qattata huwa alladhi yastami'u min haitsu la ya'lamu bih thumma yanqulu ma sami'a. Ada yang mengatakan bahwasanya qattat itu beda, ada sedikit perbedaan dengan namam. Kalau namam dia itu tahu berita dan memang menukilkan seperti itu. Kalau qattat ini sudah tujuannya merusak, beritanya enggak akurat. Nah itu qattat itu lebih parah daripada namam, karena qattat itu sudah sama-sama dengan namam, tujuannya untuk merusak. Bedanya si qattat ini dia mengambil beritanya tidak akurat. Walladzi yastami'u min haitsu la ya'lamu bi, dia yang mendengarkan dari sisi apa yang tidak dia ketahui, asal-asalan. Tsumma yanqulu ma sami'a, kemudian apa-apa yang dinukil secara asal-asal tadi disebarkan. Ini qattat. Maka dengan demikian, maka dengan tafsir ini maka qattat lebih parah dari namam. Ada juga yang mengatakan qattat dengan namam ya sama. Tapi orang yang menukil berita tidak akurat lebih parah, karena dia sudah merusak dan sudah berdusta. Qalat wa nafyu dukhulil jannati 'anil namam wa kadza baqiyatu adillatil wa'idi fiha syubhatun lil khawariji alladzina yukaffiruna man irtakaba ma'siyatan wa in kana muwahhidan. Dan ditiadakannya masuk surga dari seorang yang mengadu domba, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Demikian juga baqiyatu adillatil wa'id, dalil-dalil ancaman yang lain sisanya di dalamnya terdapat syubhat, dipakai syubhat, dijadikan syubhat oleh orang-orang khawarij. Syubhat adalah sesuatu kebatilan yang seakan-akan menyerupai kebenaran, itu namanya syubhah. Suatu kebatilan yang menyerupai kebenaran atau yang dicampur aduk dengan kebenaran, itu namanya syubhah. Istabah, samar. Di dalamnya terdapat syubhat bagi khawarij yang mereka itu mengkafirkan orang yang terjatuh dalam maksiat, menirtakaba, orang yang melanggar maksiat dikafirkan. Karena namimah termasuk maksiat. Lah ini maksiat kok dikatakan enggak masuk surga, berarti pelaku maksiat itu kekal di neraka. Itu kata orang-orang khawarij. Wa in kana muwahhidan, walaupun dia adalah seorang muwahhid, maknanya dia enggak melakukan syirik dan enggak melakukan kufur dan memiliki tauhid, aslut tauhid, memiliki aslut tauhid, bukan tauhid yang sempurna. Memiliki mutlakul iman, bukan al-imanul mutlak. Memiliki mutlakut tauhid, bukan at-tauhidul mutlak. Pembahasan mutlak dan mutlak kemarin sudah kita lengkapkan dalam pembahasan Taqrib Tadmuriyah. Maka ini akidahnya khawarij. Mereka mengatakan muwahhid walaupun enggak rusak aslut tauhidnya, kalau dia melakukan maksiat satu saja, dia kekal di neraka. Lah ini mereka kok nggak mikir, apa mereka nggak melakukan maksiat? Apa mereka sudah yakin mereka mati tidak ada taubat semua? Maka nggak ada orang yang mukmin kalau gitu. Semua orang melakukan kemaksiatan. Tapi maksud mereka ini adalah yukafiruna man irtakaba maksiatan wa in kana muwahhidan, ai maksudnya orang yang mati tidak bertaubat. Bukan berarti orang satu melakukan maksiat kemudian kamu kafir, enggak. Tapi seorang yang fasik, seorang yang tidak bertaubat, dia pelaku maksiat dan tidak bertaubat, ketika mati maka dia kekal di neraka. Di dunianya juga dipanggil kafir bagi dia, bagi orang khawarij. Maka ini akidahnya khawarij, berbeda dengan akidahnya Ahlussunnah. Ahlussunnah meyakini selama orang itu punya aslut tauhid, tauhidnya enggak hangus, karena kalau punya syirik dan punya kufur, ini tauhidnya hangus.
Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Maka orang kalau berbuat syirik dan berbuat kufur, amalannya hangus. Wal iyadu billah. Nah, selama orang itu tidak melakukan syirik dan kekufuran, maka tauhidnya itu walaupun cacat tapi tidak sampai hangus, tidak sampai mati total, masih punya tauhid. Ini maknanya wa in kana muwahhidan, yaitu orang yang masih punya aslut tauhid, masih punya mutlaqut tauhid. Wa yujabu an hadhihi syubhah, dan dijawab, untuk menjawab syubhat ini dijawab dengan biqaulillahi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, ay yushraka bihi ay asyirik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni apa-apa yang di bawahnya bagi orang yang Allah kehendaki. Ayat ini jelas bahwasanya dosa yang tidak diampuni, dan itulah yang menjadikan manusia kekal dalam neraka, hanya cuma syirik saja, hanya cuma kekufuran saja. Maka ini bantahan bagi Khawarij, karena kalau seandainya seluruh dosa itu menjadikan manusia itu kekal di neraka, maknanya seluruh dosa itu tidak diampuni. Lah kalau seluruh dosa itu tidak diampuni, berarti menyelisih ayat ini, karena ayat ini hanya mengatakan ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Faham istidlalnya? Faham sisi pendalilannya? Orang Khawarij mengatakan seluruh pelaku maksiat kalau mati di atas maksiatnya dan tidak bertaubat, maka mereka kekal di dalam neraka. Arti kekal dalam neraka itu berarti dosanya tidak diampuni. Lah kalau dosanya itu tidak diampuni, berarti mereka meyakini seluruh dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan itu bertentangan dengan bunyi ayat ini, bahwasanya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa di bawahnya, maduna dzalik, apa yang di bawah syirik dan kekufuran diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diampuninya adalah bagi orang yang Allah kehendaki. Ini bagi orang yang enggak bertobat. Kalau bagi orang yang tobat diampuni semua. Ayat ini adalah untuk orang yang mati tidak taubat. Surat An-Nisa ayat 116, konteksnya adalah bagi orang yang mati dalam keadaan tidak bertaubat. Kenapa harus dikhususkan seperti itu? Karena kalau membahas tentang orang yang mati dalam keadaan bertaubat, itu bukan ayat An-Nisa, tapi ayat di surat apa itu? Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Surat apa? Surat apa? Tidak ada yang tahu? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Surat Gak ada yang jawab. Az-Zumar. Maka bagi orang yang meninggal dalam keadaan bertaubat, bukan ayat An-Nisa tapi ayat Az-Zumar itu, maka harus didudukkan pada tempatnya masing-masing. Maka Khawarij dibantah oleh ayat ini, karena ayat ini mengatakan dosa yang tidak diampuni cuma syirik, dosa selain syirik diampuni bagi yang Allah kehendaki. Karena itu Ahlussunnah wal Jamaah membangun akidah yang tidak diampuni oleh Allah, yang menjadikan manusia itu kekal di dalam neraka, itu cuma syirik. Adapun selain syirik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya bagi yang Allah kehendaki. Maknanya bukan berarti kalau Allah nggak mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki terus diazab selama-lamanya, tidak. Karena orang itu kalau diazab dan dosanya habis, berarti diampuni setelah itu. Setelah diazab maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya dosa itu diazab terus selama-lamanya, berarti nggak diampuni namanya, dan itu cuma syirik. Maka ayat ini harus dibaca dua-duanya.
dosa yang diampuni sama dosa yang tidak diampuni, biar ketemu. Ya kan? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni apa-apa yang di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Jangan kemudian dipahami, loh, kalau bagi yang Allah kehendaki berarti yang Allah enggak kehendaki berarti diazab. Kalau diazab berarti diazab selama-lamanya. Nah, itu enggak benar. Karena kalau diazab selama-lamanya itu masuk yang pertama, masuk yang la yaghfir. Berarti kalau diazab selama-lamanya berarti enggak diampuni kalau gitu. Yang namanya diazab sudah diampuni kalau sudah selesai azabnya. Itu ya, ikhwah. Maka akidahnya Khawarij ini batal dengan ayat ini. Faja'ala dzunuba tahta masyiatihi. Maka Allah dalam ayat ini menjadikan dosa-dosa, maknanya selain syirik, tahta masyiatihi, di bawah kehendaknya, sesuai kehendaknya, terserah kehendaknya. Insya'a ghafaraha lahu, apabila Allah berkehendak akan diampuni langsung. Wa insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah akan siksa, tapi enggak siksa selamanya. Kenapa? Karena kalau disiksa selamanya berarti itu namanya nggak diampuni juga. Sedangkan ayatnya jelas, la yaghfiru ayyushraka bihi, yang nggak diampuni itu cuma syirik gitu loh. Makanya dikasih biqadri dzambih. Kalau Allah menghendaki untuk diazab, itu maknanya bukan kok azab selama-lamanya, tapi biqadri dzambih, sesuai dengan dosanya saja. Tsumma ma'aluhu ilal jannah, kemudian hasil akhirnya akhirnya ujung-ujungnya adalah tetap ke surga. Kenapa? Karena kalau enggak ke surga berarti mananya enggak diampuni, dan itu cuma untuk syirik. Jadi innallaha la yaghfir itu mencakup Allah enggak mengampuni secara langsung dan juga enggak mengampuni selama-lamanya. La yaghfir ai la yaghfiru awwaliyan wala abadiyan, selama-lamanya, dan juga pertama kali juga. Gak mungkin ada orang yang melakukan syirik, mati dalam keadaan syirik kemudian Allah ampuni pertama kali, gak mungkin. Dan walaupun sudah diazab pun gak mungkin diampuni, ya selama-lamanya tetap di dalam neraka, wal iyadzubillah. Itu maknanya la yaghfir, tidak diampuni pertama kali dan juga tidak diampuni selama-lamanya. Siwa syirki al-akbari fa innahu yakhludu sahibuhu finnar, kecuali syirik besar, asyirkul akbar. Kalau asyirkul asghar diampuni, asyirkul asghar masuk dalam dosa di bawah syirik al-akbar. Fa innahu yakhludu sahibuhu, karena sesungguhnya syirik akbar ini pelakunya adalah kekal di dalam neraka, wal iyadzubillah. Maka ayat ini membantah akidahnya Khawarij. Adapun bagaimana dengan dalil kita tadi, la yadkhulul jannata qattat, ini belum dibahas. Masih ngasih dalil secara umum dulu, masih memberikan pembahasan akidah Ahlussunnah secara umum dulu. Qala al-Imam al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari al-Mujallad awal safhah 64, haddatsana Abu Yaman. Abu Yaman adalah Al-Hakam ibn Nafi. Abu Yaman Al-Hakam ibn Nafi. Qala akhbarana Syuaib ibn Abi Hamzah. Syuaib ibn Abi Hamzah Abu Bishr al-Umawi. Ani Zuhri, dari Zuhri Muhammad ibn Muslim Abu Bakar al-Qurashi, al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim Abu Bakar az-Zuhri ibn Shihab. Qala akhbarani Abu Idris Aidullah ibnu Abdullah. Abu Idris Aidullah di sini adalah Abu Idris Al-Khawlani, yang dikenal dengan Abu Idris Al-Khawlani, dari kalangan kibarut tabi'in. Karena itu ada juga yang memasukkan dalam sahabat. Karena Abu Idris Al-Khawlani termasuk tabi'in kibar, tabi'in tua. Karena itu juga ada yang memasukkan dalam sahabat. Tapi yang benar beliau adalah tabi'in, bukan sahabah. Akhbarani Abu Idris Aidullah ibnu Abdullah anna Ubadah bin Samit, Ubadah ibn Samit Abul Walid al-Ansari, sahabi jalil. Ubadah ibn Samit
Abul Walid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa kana syahida Badran. Dan Ubadah ini termasuk ahlu Badar, termasuk orang yang ikut perang Badar, awal perang dalam Islam. Wa huwa ahadun nuqaba'i Lailatul Aqabah, dan Ubadah bin Samit juga termasuk salah satu dari para nuqaba, jamak dari naqibun. Jamaknya nuqaba yaitu delegasi, utusan, wakil. Pada Lailatul Aqabah, pada malam Aqabah, malam perdamaian perjanjian Aqabah. Itu ketika Rasulullah belum hijrah, Rasulullah SAW membaiat bayatul Aqabah, mengambil janji setia kepada orang-orang Ansor, kepada orang-orang Madinah yang datang ke Mekah untuk taat pada Rasulullah ketika masih di Mekah. Itu namanya Lailatul Aqabah. Pertama sekitar 12 orang, kemudian yang kedua, Aqabah yang kedua 70-an orang. Maka Ubadah bin Samit yang termasuk sahabat yang lama karena masih menjumpai Lailatul Aqabah. Maka disebutkan ini mangkobahnya, disebutkan keutamaan-keutamaannya. Beliau adalah syahidah Badron dan beliau adalah ahlu al-Aqabah, termasuk penghuni Aqabah. Aqabah itu nama tempat di Mina, nama suatu tempat di dekat Mina, itu namanya Aqabah. Karena itu disebut sebagai Bayatul Aqabah, bayat di Aqabah di Mina. Ketika orang-orang Madinah haji bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengambil janji setia kepada mereka. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatun min ashabihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekeliling beliau ada isabah. Isabah itu adalah sekelompok, jama'atun minal asyarati ilal arba'in, gerombolan orang dari 10 sampai 40, itu namanya isabah. Isabah adalah kumpulan orang dari jumlah 10 sampai 40. Dan isabah ini enggak memiliki mufrad dari lafadznya. Ini adalah jamak yang enggak memiliki mufrad dari lafadznya, dia langsung artinya jamak. Dan kadang pula dijamakkan lagi dengan asaibu wa usab. Ada juga yang dijamakkan isabah, dijamakkan lagi asaib dan usab. Itu jamaknya isabah. Mufradnya enggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, dan saat itu di sekeliling beliau ada sekelompok dari kalangan para sahabat. Beliau mengatakan, bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'a. Baiatlah aku, berjanjilah padaku, berjanji setialah padaku, supaya kalian itu tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dengan sesuatu apapun. Wala tasriku wala taznu, dan supaya kalian jangan atau tidak mencuri dan tidak berzina. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian, dan supaya kalian tidak membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bibutanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan janganlah kalian mendatangkan kedustaan yang kalian buat-buat dengan tangan dan kaki-kaki kalian. Kedustaan yang dibuat. Wala ta'su bi ma'ruf, dan janganlah kalian itu durhaka padaku dalam perkara kebaikan. Maknanya harus mau ku perintahkan apa saja, selama itu enggak durhaka pada Allah, kalian harus taat. Ini sumpah setia. Faman wafa minkum fa ajru 'ala Allah, maka barang siapa yang memenuhi, berhasil melewati dan memenuhi sumpah tadi, dia enggak syirik, dia enggak zina, dia enggak semua itu tadi, fajru 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung Allah Subhanahu wa taala, pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan barang siapa yang mengenai satu dari perkara itu tadi, fa'uqiba fid dunya, kemudian dia dihukum di dunia, karena semuanya ada perkara hukumannya, sarikoh, mencuri, zina, semuanya ada hukum hadnya. Kok ternyata dia
melakukan dan sampai dihukum di dunia, fahuwa kafaratun lah, maka itu adalah sudah tebusan, di akhirat sudah aman. Seorang berzina kalau dirajam, di akhirat sudah aman dari dosa zina tersebut. Seorang yang mencuri kalau di dunia sudah dipotong tangannya, maka dosanya sudah selesai. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah fahuwa ila Allah. Nah, kalau ada orang yang melakukan satu dari dosa-dosa tadi, kemudian kok nggak sampai terposting, nggak sampai terkuak, maknanya Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah menutupi dia, fahuwa ila Allah, maka dia terserah kehendak Allah. Fahuwa ila Allah maknanya dipasrahkan kepada Allah. Insya'a afa anhu, kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuni dia. Wa insya'a aqabahu, dan kalau Allah berkehendak Allah akan menghukum dia. Fabaya'nahu ala dzalik. Kata Ubadah bin Samit, maka kami pun berjanji. Fabaya'nahu, maka kami membaiat Rasulullah di atas itu. Fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tahta masyiatillah, maka Rasulullah memberitakan bahwasanya dosa-dosa tadi selain syirik semuanya adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Apabila Allah berkehendak Allah akan menghukum, apabila Allah berkehendak Allah akan mengampuni, kecuali syirik, karena syirik sudah masuk ayat innallaha la yaghfir. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan hadis la yadkhulul jannata qattat wa adillatul wa'id allati fiha nafyu dukhulil jannah anil muwahhid, dan dalil-dalil ancaman yang di dalamnya terdapat peniadaan masuk surga bagi seorang yang masih muwahhid, karena dalilnya banyak. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. La yadkhulul jannah banyak. Dalil-dalil seperti itu, idartakaba kabiratan, apabila seorang muwahhid tadi melanggar dosa besar, tuhmalu ala anna fiha hadfa, di bawah atau ditakwil bahwasanya di dalamnya terdapat hadzaf, penyembunyian ucapan, ada kata yang disembunyikan, ada kata yang dibuang. Wa taqdiru injazahu, takdirnya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, membalasnya, maka dia tidak dimasukkan surga dulu. Gimana mau masuk surga wong dia masih punya tanggungan azab? Gitu loh maknanya, wa taqdiru injazahu la yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah qattatun injazahu, tidaklah masuk surga seorang pengadu domba kalau Allah mengazab dia. Ya gimana mau masuk surga wong masih diazab? Itu. Aw annahu la yadkhulul jannata dukhulan awwaliyan, atau maknanya bahwasanya dia tidaklah masuk surga dukhulan awwaliyan, masuk pertama kali. Ya kalau dia masih punya dosa, masih punya tanggungan dosa-dosa besar tadi dan belum diampuni oleh Allah, ya dia nggak bisa masuk surga. Harus selesaikan dulu. Itu maknanya dia nggak masuk surga dukhulan awwaliyan, nggak masuk surga secara awal. Yang lainnya yang nggak punya dosa pada masuk semua, aman, masuk surga semua. Dia karena punya dosa tadi ditahan dulu, sehingga dia tidak menikmati masuk surga bersama kawannya di awal kali. Yu'adzabu biqadri dzambihi illa an yafu Allahu anhu, dia akan diazab sesuai dengan dosanya kecuali Allah mengampuni dia. Tsumma ma'aluhu ilal jannah, kemudian akhirnya dia masuk surga. Atau juga ditakwil au annahu idza kana mustahilan, atau kalau dia mustahil menghalalkan, nah ini baru kafir. Kalau menghalalkan baru kafir. Orang itu kalau menghalalkan dosa, melakukan dosa dan mengatakan enggak apa-apa dosa ini tak lakukan, itu kafir karena membangkang dan menolak perintah Allah. Dosa apa saja, dosa kecil kalau kamu halalkan kafir. Hati-hati. Jangan pernah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah sekecil apapun, karena itu adalah kufur. Mending kamu kalau masih melakukan, katakan itu dosa dan saya masih melakukan. Jangan terus kamu katakan halal. Sengaja menentang Allah, itu kufur. Fa innahu bistihlalihi yakunu mukadziban lin-nafsi
Karena sesungguhnya kalau dia itu menghalalkan, maka dia dengan penghalalannya tadi berubah menjadi seorang yang mendustakan ayat-ayat nusus, mendustakan ayat. Sawaun fa'alahu am lam yaf'alhu, baik dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, ini bahaya. Menghalalkan zina walaupun dia gak zina, tapi mengatakan zina itu halal, kafir. Mengatakan bahwasanya khamr itu halal, kafir. Maka inilah jawaban dan arahan terhadap hadis-hadis yang mengatakan nggak masuk surga, nggak masuk surga, nggak masuk surga. Itu maknanya adalah tidak masuk surga di awal kali. Kenapa? Karena kalau nggak gitu dalil-dalil nanti tabrakan. Ini demi menjaga dalil yang lain, yaitu akidah Ahlussunnah secara umum. Kalau nggak dijawab seperti ini, dalil-dalil tadi akan bertabrakan. Makanya harus dijawab seperti ini biar dalil itu saling terarah dan saling terluruskan. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena ini ada istitrad, pemanjangan tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pelaku dosa besar. Wailah pembahasan utama adalah tentang bahayanya namimah. Insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Dan mohon maaf kemarin beberapa waktu taklim nahwu nggak ada karena sudah saya usahakan, tapi masih nggak nutut juga waktunya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.